Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wislatini Farida. Saya peserta Lasar CPNS tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya mengerjakan satu tugas mengenai isu yang ada di instansi sesuai dengan tupoksi kita, yaitu saya sebagai nutrisionis, terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN, disertai dengan bukti nyata berupa data atau fakta, yang mana kemudian dianalisis dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Kemudian menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu yang dimaksud. Berikut ini adalah uraian tugas sesuai dengan profesi jabatan, yaitu saya sebagai nutrisionis. Inilah isu-isu yang dapat saya ambil di tempat kerja saya di UPT Puskesmas Sungai Pinang sesuai dengan jabatan saya, yaitu sebagai terampil nutrisionis. 4 isu masalah ini saya ambil sesuai dengan tupoksi saya, yaitu yang pertama, kurang optimalnya upaya penurunan angka stunting pada bayi atau balita di wilayah kerja. Yang kedua, kurangnya kepatuhan ibu balita datang ke posyandu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan. Yang ketiga, kurang optimalnya pemberian makanan pada bayi dan anak. Dan yang keempat, tidak tercapainya presentasi balita yang naik berat badannya sesuai dengan standar KBM atau kenaikan berat badan minimal setiap bulannya. Kemudian saya melakukan analisis isu berdasarkan teknik tapisan USG. Untuk peringkat pertama, yaitu dengan isu kurang optimalnya upaya penurunan angka stunting pada bayi atau balita di wilayah kerja, dengan total nilai 14. Untuk peringkat kedua, dengan isu kurang optimalnya pemantauan pertumbuhan balita di posyandu, dengan total nilai 13. Untuk peringkat ketiga, yaitu kurang optimalnya pemberian makanan pada bayi dan anak, dengan total nilai 11. Dari tapisan isu hasil USG, diperoleh isu teratas, yaitu kurang optimalnya upaya penurunan angka stunting pada bayi atau balita di wilayah kerja. Untuk status gizi stunting diambil dari aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau disebut dengan EPPGBM yang setiap bulannya dilaporkan. Sebelum memaparkan mengenai data stunting yang ada di wilayah kerja saya, kita harus tahu dulu apa itu stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia. Stunting merupakan klasifikasi dari indikator status gizi, tinggi badan per umur. Anak yang dikatakan stunting yakni mereka yang memiliki tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya. Kategori dan ambang batas status gizi anak yaitu kita lihat menurut Permenkes nomor 2 tahun 2020. Ini adalah data status gizi bayi dan balita yang ada di UPT Puskesmas Sungai Pinang yang saya akses di aplikasi EPPGBM secara online. Dampak yang ditimbulkan apabila stunting tidak diatasi secara dini, yaitu balita yang mengalami stunting akan memiliki kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit di masa depan, seperti penyakit hipertensi, diabetes, jantung koroner, sehingga dapat berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Untuk kurang optimalnya upaya penurunan angka stunting pada bayi atau balita di wilayah kerja disebabkan oleh beberapa penyebab. Yang pertama itu adalah dari segi metode. Yang pertama itu belum maksimalnya penyuluhan tentang gizi dan kurang optimalnya konseling gizi. Penyebab yang kedua itu adalah dari segi manusia. Yang pertama, cakupan ASI eksklusif yang rendah. Yang kedua, PHBS kurang diterapkan. Dan yang ketiga, kurangnya asupan gizi pada bayi dan balita. Dan penyebab selanjutnya itu adalah dari lingkungan. Yang pertama yaitu sanitasi dan air bersih yang kurang.
Yang kedua, kurangnya dukungan keluarga. Dan yang keempat itu adalah penyebab dari segi sarana, yaitu media penyuluhan terhadap sasaran belum optimal dan kurangnya ketersediaan dan penggunaan alat yang memadai. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai alternatif penyelesaian masalah dari isu yaitu kurang optimalnya upaya penurunan angka stunting pada bayi atau balita. Yang pertama itu dari penyebab manusianya, yaitu pertama PHBS kurang diterapkan. Alternatif penyelesaian masalahnya yaitu melakukan kampanye terkait PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat yang penerapannya masih rendah. Salah satu contoh yaitu praktek langkah mencuci tangan dan memberikan penyuluhan mengenai porsi makan yang dianjurkan. Hasil yang diharapkan yaitu kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat menjadi lebih baik, sehingga upaya penurunan angka stunting pada bayi atau balita bisa optimal. Yang kedua, kurangnya asupan gizi pada bayi dan balita. Alternatif penyelesaian masalahnya yaitu memberikan informasi kepada ibu balita untuk melakukan pemberian makan balita yang benar. Hasil yang diharapkannya yaitu ibu balita mengetahui tentang asupan gizi seimbang yang baik untuk anak. Yang ketiga, cakupan ASI eksklusif yang rendah. Alternatif penyelesaian masalahnya melakukan penyuluhan kesehatan di unit atau wilayah kerja untuk meningkatkan kesadaran ibu tentang manfaat ASI eksklusif dengan cara memberikan informasi terkait pentingnya ASI eksklusif, yaitu untuk bayi 0-6 bulan untuk cegah stunting sejak dini. Hasil yang diharapkan, ibu hamil dan ibu menyusui mengetahui terkait pentingnya memberikan ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan, yaitu untuk cegah stunting sejak dini. Selanjutnya adalah penyebab dari segi metode, yaitu belum maksimalnya penyuluhan tentang gizi. Alternatif penyelesaian masalahnya melakukan penyuluhan secara berkala baik di unit kerja maupun di wilayah kerja. Hasil yang diharapkan yaitu masyarakat menjadi mudah mengetahui informasi tentang pemenuhan gizi seimbang untuk bayi atau balita. Yang kedua yaitu kurang optimalnya konseling gizi. Alternatif penyelesaian masalahnya mengoptimalkan konseling gizi terutama pada ibu balita stunting dengan memberikan penjelasan akan pentingnya memantau pertumbuhan anak. Hasil yang diharapkan meningkatnya pengetahuan ibu balita akan pentingnya pemantauan pertumbuhan anak. Yang selanjutnya adalah penyebab dari segi lingkungan, yaitu sanitasi dan air bersih yang kurang. Alternatif penyelesaian masalahnya memberikan informasi terkait cara penggunaan air bersih dan layak, serta kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari berbagai penyakit menular. Hasil yang diharapkan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang air yang layak untuk digunakan. Selanjutnya adalah kurangnya dukungan keluarga. Alternatif penyelesaian masalahnya edukasi dan motivasi orang tua yang sadar akan pentingnya cegah stunting untuk anak. Hasil yang diharapkan, orang tua bayi atau balita menjadi mudah mengetahui tentang pentingnya pencegahan stunting. Selanjutnya adalah penyebab dari segi sarana, yaitu media penyuluhan terhadap sasaran belum optimal. Alternatif penyelesaian masalahnya membuat modul mengenai gizi yang menarik dan mudah dimengerti, berisikan pengetahuan mengenai pemenuhan gizi seimbang. Hasil yang diharapkan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan gizi seimbang untuk bayi atau balita. Selanjutnya yang kedua adalah kurangnya ketersediaan dan penggunaan alat yang memadai untuk pengukuran. Alternatif penyelesaiannya mensosialisasi penggunaan alat yang tepat serta selalu melakukan kalibrasi alat yang terdapat di wilayah kerja supaya pengukuran lebih akurat. Hasil yang diharapkan pihak yang terkait seperti kader, petugas gizi di posyandu menjadi lebih mengetahui tentang penggunaan alat ukur yang tepat dan akurat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.